Lama berkutat dengan akting yang kebanyakan peran-peran antagonis bukan berarti Adipura larut dalam keburukan. Di luar akting, ia justru banyak mendalami ilmu agama. Secara sungguh-sungguh, ia mempelajari Al-Quran dan Al-Hadis, bahkan menukik hingga ke maknanya yang paling hakiki. Buatnya, Quran dan Hadis adalah panduan hidup yang memang harus dipelajari dengan seksama. Saya tahu di dalam agama saya, agama Islam, ada dua hal yang penting, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Jadi yang pertama saya pelajari adalah Quran. Selesai saya pelajari Quran, saya belajar hadis. Nah, belajar hadis saya sama Ahmad Faujani dari Gontor. Dia belajar begini loh hadis itu. Jadi saya belajarnya Al-Quran dan hadis. Nah, semua dalil hukum, hukum itu fikih ya, fikih, usul fikih. Usul fikih itu kan pemikiran. Jadi kata dasarnya pemikiran. Kalau hukum itu pasti berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Hanafi pun membuat sebuah statement bahwa apabila ada hukum yang mereka tetapkan yang berbeda dengan Al-Quran dan Sunnah, maka secara otomatis menjadi gugur. Maka sumber daripada segala hukum di surat 6 Al-An'am ayat 57 adalah Quran. Aplikasi daripada Al-Quran adanya di Sunnah. Makanya laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Muhammad Rasulullah SAW suri toladan. Suri toladan contoh. Contoh dari mana? Aplikasi daripada Al-Quran. Dengan bekal ilmu agama yang kuat, diam-diam Adipura mulai berani mengambil peran sebagai pendakwah. Memang ia hanya menyebut dirinya seorang motivator yang mengajak kebaikan. Apalagi ia merasa tidak memiliki bakat sebagai seorang ustadz. Buatnya untuk menjadi seorang ustadz dibutuhkan bukan hanya ilmu tapi juga panggilan. Maka ia merasa sudah cukup bersyukur bisa mencapai level pengajak kebaikan. Tausiah mungkin enggak lah ya, karena saya bukan jadi ustadz, saya masih pemain sinetron. Tapi di dalam Al-Quran surat 3 Al-Imran ayat 104, surat 3 Al-Imran ayat 110, amal ma'ruf nahi mungkar. Jadi saya lebih kepada mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran, di situ. Kalau ustadz lebih kepada guru. Kalau saya hanya mengajak kepada kebaikan, mencegah daripada kemungkaran. Tuh, jadi levelnya mungkin fasilitator. Jadi masih bisa pakai celana jin pakai gini, nyantai. Kan motivator, ngajak kebaikan. 2010, almarhum UJ telepon saya secara pribadi. Pertama dia SMS, terus telepon, akhirnya dia ngomong, gimana kalau kita gabung di UJ Center? Saya bilang, jangan J. Kalau dilihat dari tampang UJ cocok jadi ustadz. Tampang Adipura kurang cocok kayaknya. Saya lebih senang kepada fasilitator aja. Begini, untuk menjadi ustadz itu dia harus menguasai keilmuan. Minimal 18 lah keilmuan. Nah, yang tahu kemampuan saya kan saya. Rhoma Irama kembali ke panggung dakwah. Lihat videonya di Cumicam selanjutnya.